Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Wah, waktunya bahas anime dan manga. Di video kali ini, gue akan membahas ya hal-hal menarik yang ada di episode terbaru anime Jujutsu Kaisen, yakni season 2 episode ke-17, yang mana bercerita tentang pertarungan gila antara Sukuna melawan Mahoraga. Seperti yang udah gue katakan ya di episode sebelumnya, kalau pertempuran ini bakal pecah banget. Dan beneran kan ya? Hehehe. Jadi daripada lama-lama langsung aja kita bahas selengkapnya. Check it out. Hal menarik pertama di episode ini adalah keluarnya Mahoraga, Shikigami terkuat. Ya, jadi di awal-awal episode kita ditunjukkan ya bagaimana Megumi udah lari sempoyongan setelah tubuhnya ditusuk berulang kali oleh Haruta Shigemo. Ya, Barbie ngeselin ini masih aja belum mati. Kok bisa coba? Jadi karena nyawanya udah di ujung tanduk itulah, Megumi mulai kepikiran untuk mengeluarkan kartu asnya. Kita pun diperlihatkan ya flashback obrolan antara Gojo dengan Megumi. Gimana isinya itu? Gojo jelasin alasan kenapa klan Gojo dengan klan Zenin, maksudnya klannya Megumi, itu bermusuhan sejak lama. Adalah karena dulu pernah ada pemimpin masing-masing klan saling bertengkar dan sampai pada akhirnya mati bersama-sama. Dan pada saat itu, pemimpin klan Gojo mirip dengan Satoru, punya Six Eyes dan Limitless. Sedangkan pemimpin klan Zenin punya kekuatan 10 bayangan. Dan kebetulan banget ya, di waktu sekarang ada pemilik Six Eyes Limitless, yakni Satoru Gojo, dan pemilik 10 bayangan yang ada pada diri Megumi. Untungnya nih ya, mereka nggak tengkar. Hehehe. Untung Megumi adalah murid dari Gojo. Ya nggak? Nah, dari obrolan tersebut, kita dapat punya suatu kesimpulan ya, kalau teknik 10 bayangan itu ternyata seimbang dengan teknik milik Gojo yang OP parah. Ya nggak? Sekarang kok bisa kedua pemimpin pendahulu sama-sama mati dalam pertempuran? Kalau bukan karena emang kekuatan teknik Megumi ini juga OP parah, ya nggak? Nah itulah kartu as yang masih disembunyikan oleh Megumi, yakni pada Shikigami terkuat yang pernah ada, Mahoraga. Yang mana konsepnya ya untuk bisa menggunakan Shikigami, seseorang harus menjinakkannya, yakni dengan cara bertarung atau cara lainnya, agar Shikigami tersebut jadi nurut. Nah, pada Mahoraga ini nggak pernah ada pengguna teknik 10 bayangan ini bisa menjinakkannya karena saking kuatnya dia, dan juga ada suatu rahasia yang nanti akan kebongkar ya ketika Mahoraga melawan Sukuna. Hehehe. Walaupun tahu begitu, Megumi tetap mengeluarin Mahoraga ini karena dia udah pasrah. Dia udah mau mati. Demi menyelamatkan teman-teman lainnya, dia pun berjudi mengeluarkan kartu as ini untuk mengalahkan Haruta. Karena emang udah nggak ada pilihan lain lagi ya. Teman-temannya udah pada jauh, dia harus bisa menyelamatkan semua orang. Nah, pada saat itulah Sukuna tiba-tiba merasakan aura kuat tiba-tiba muncul. Sehingga Sukuna memutuskan untuk ke sana, dan hal menarik berikutnya adalah pertarungan Sukuna versus Mahoraga dimulai. Ya, akhirnya Sukuna yang datang tepat waktu mampu menyelamatkan Haruta dari Mahoraga. Kenapa? Karena Haruta dan Megumi sama-sama terseret masuk ritual pemanggilan Mahoraga, yang mana nggak akan selesai kalau antara Mahoraga dengan Megumi plus Haruta belum ada yang mati. Nah, padahal kan Sukuna dari awal pengen banget Megumi tetap hidup. Jadi dia memutuskan untuk melawan Mahoraga ini untuk menghentikannya, sekaligus menyembuhkan luka Megumi dengan teknik pembalik kutukan Sukuna. Dan akhirnya dimulailah ya pertarungan yang cukup sengit antara mereka berdua. Nah, kali ini benar-benar seimbang ya, beda dengan Sukuna versus Jogo kemarin. Hehe. Untuk detail pertarungannya, mending kalian nonton aja ya secara langsung ya.
sambil menikmati animasi pertarungan yang super kece dari tim JJK ini. Nah, di sini gue akan jelasin alasan kenapa Mahoraga bisa kuat dan gak mati-mati setelah berulang kali dibelah dan dipotong oleh teknik Sukuna. Jawabannya karena Mahoraga punya kekuatan untuk mengadaptasi semua fenomena yang ada. Nah, artinya apa tuh? Jadi, jika seseorang menyerang dia dengan suatu teknik kutukan, Mahoraga bakal kenakan ya, tapi dia bisa regenerasi atau nyembuhin diri. Nah, setelah itu, jika diserang lagi oleh teknik yang sama, maka Mahoraga bisa beradaptasi, lalu mampu menghindar atau mencegah serangan itu mendarat ke dirinya. Wow. Jadinya, Sukuna ya cukup bingung ya awalnya, kok Mahoraga seakan-akan tahu kalau mau dipotong. Kok bisa dia menepis potongan dari Sukuna? Ya ternyata dia sudah kebal dengan teknik potongan itu melalui roda yang berputar di atas kepalanya ini. Kuncinya ada di situ ya, kekuatan adaptasi dari Mahoraga. Sehingga hal paling menarik di episode ini adalah Mahoraga akhirnya kalah lewat kecerdikan Sukuna. Ya, akhirnya setelah tahu rahasia Mahoraga, Sukuna memutuskan untuk mengeluarkan domain expansion-nya. Yang mana agak beda ya dengan domain seperti pada umumnya yang punya penutup atau pelindung batasan domain gitu. Domain Sukuna nggak ada hal itu. Jadi jika masuk ke dalam areanya, seakan-akan nggak terjadi apa-apa. Hehehe, serem banget deh. Dan di sana Sukuna pun mulai melakukan serangan di domain miliknya untuk mengalahkan Mahoraga, di mana dia bakal melakukan teknik pembelahan dan pemotongan terus-menerus secara bergantian. Jadi jika Mahoraga bisa adaptasi dengan teknik memotong, maka akan langsung diserang dengan teknik membelah. Begitu sebaliknya, tanpa henti. Jadi Mahoraga pun akhirnya juga sampai pada batasnya ya, karena regenerasi dari dia nggak bakal secepat serangan Sukuna yang tanpa henti itu. Hingga akhirnya Sukuna mampu melenyapkan Mahoraga dengan panah apinya ini. Boom. Hanguslah Mahoraga tak tersisa. Yang artinya selamatlah juga nyawa Megumi nggak jadi mati dalam ritual Mahoraga ini. Begitu pula ya juga dengan Haruta yang awalnya seneng Mahoraga mati, dia jadi bebas. Ternyata dibohongin Sukuna dong. Ketika dia lari, Sukuna udah memotong tubuhnya jadi 2. Akhirnya mati juga nih orang. Hehehe. Nah, alasan kenapa dia nggak mati-mati sebelumnya adalah dia punya semacam teknik keberuntungan gitu, yang bikin dia selamat dari berbagai serangan mematikan. Nah, sayangnya tekniknya itu ada batasannya, dan batasan itu sudah dia lakukan alias sudah habis. Kebanyakan ia gunakan waktu lawan Nanami. Hehehe. Dan hal menarik terakhir di episode ini adalah depresi dan kesedihan mendalam Yuji. Ya, setelah pertarungan dahsyat tersebut berakhir, Sukuna membawa Megumi ke tempat yang aman, yakni ke tempat Shoko untuk disembuhkan secara intens. Karena apa? Karena waktu bermain-main Sukuna juga udah habis, waktunya balik ke Yuji lagi. Dan akhirnya, setelah kesadarannya kembali, Yuji melihat berbagai horor yang telah diperbuat Sukuna dengan tubuhnya. Mulai dari kematian Mimiko Nanako, kehancuran dalam pertarungannya dengan Jogo, dan yang terbaru adalah hancurnya sebagian kota alias benar-benar hancur gitu. Gedung-gedungnya juga lenyap, apalagi orang-orangnya, karena domain expansion dari Sukuna ini. Jelas ya, Yuji yang dari awal diwasiatin kakeknya untuk menolong orang, nyatanya sekarang berubah jadi pembunuh massal lewat Sukuna yang ada pada tubuhnya. Otomatis tangis Yuji pecah. Dia pengen mati. Kenapa bukan dia aja? Kenapa harus orang lain gitu? Bahkan menurutnya, harusnya dia dieksekusi aja dulu. Kenapa diberi kesempatan hidup oleh Gojo? Di sini kita melihat ya, bagaimana pengisi suara Yuji benar-benar melakukan tugasnya dengan sangat baik. Gue juga hampir ikut nangis ya, melihatnya sampai akhirnya ada lagu opening berputar. You are my special. Gue nggak jadi nangis deh.
Siapa sih yang bikin ide muter lagu ini waktu Yuji lagi berteriak-teriak bersedih ini? Nggak cocok banget deh. Sabar dikit napa? Puterin kalau Yuji udah selesai, gitulah harusnya. Ya nggak? Hehehe. Dan akhirnya, setelah opening berakhir, kita ditunjukkan adegan untuk episode besok. Terlihat Nanami ternyata selamat ya dari luka bakar yang dideritanya ketika melawan Joko. Walaupun setengah tubuhnya udah kosong dan hancur dibuatnya. Aduh, gimana nih? Apa Nanami masih mau bertarung aja dengan tubuh yang seperti ini? Udahlah ya, istirahat aja deh dengan tenang. Hehehe. Dan begitulah ya episode ini. Sangat keren banget kan ya animasinya. Di episode besok kita masih akan melihat pertempuran hebat. Tapi kali ini Yuji melawan siapa yuk? Hehehe. Tunggu aja ya. Yang jelas Yuji udah lepas dari depresinya tadi dan ingin berjuang menyelesaikan ini semua. Karena kalau dia nyerah, maka tentunya akan lebih banyak korban yang berjatuhan. Ya enggak? Makanya dia pengen terus bertarung sampai seluruh musuhnya mati. Hehehe. Jadi gimana pendapat kalian episode ini? Komen di bawah ya. Oke, cukup sampai di sini aja ya pembahasan videonya. Jangan lupa like dan subscribe, serta klik lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini masih akan banyak membahas Jujutsu Kaisen maupun anime dan manga lainnya. Jadi, stay tune ya. Terima kasih sudah menonton channel WWBA. Wah, waktunya bahas anime dan manga. Sampai jumpa.